Tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Bahkan itu perlu agar kita tetap asli. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sudah kamu tahu, tapi mungkin belum sepenuhnya kamu terima. Dirimu adalah sebuah percakapan. Bukan monolog, bukan pernyataan yang dipahat di batu, tapi sebuah percakapan antara siapa dirimu sekarang, siapa dirimu yang dulu, dan dunia yang kamu lalui. Dan setiap percakapan memiliki keheningan, memiliki jeda, memiliki momen di mana lawan bicaramu hanya tidak membalas, atau pergi meninggalkanmu. Itu bukan kegagalan dalam percakapan. Itu adalah bagian darinya. Coba ingat, bukan tentang pengkhianatan besar, tapi retakan kecil yang pertama. Mungkin saat usiamu 7 tahun. Kamu sangat suka dengan cara warna krayon, coklat tanah, itu terlihat di kertas. Kamu tunjukkan pada temanmu, penuh kebanggaan. Dan mereka mengerutkan hidung. Itu jelek, kata mereka. Kenapa nggak pakai warna merah muda saja? Dan sesaat, duniamu tersendat. Warna yang kamu kagumi tiba-tiba salah di mata orang lain. Sebuah tidak yang kecil dan senyap bergema di ruang antara kalian. Itulah bisikan lembut pertama dari sebuah fakta yang keras sekaligus baik, selera kamu, karena keberadaannya saja, sudah menciptakan batas. Apa yang kamu cintai menentukan apa yang tidak. Dan saat kamu mengungkapkan sebuah rasa cinta, kamu mempertaruhkan gelengan bahu dari orang yang tidak membagikannya. Ini bukan kekejaman. Ini matematika sederhana dari jiwa. Seiring tumbuh, taruhannya terasa lebih besar. Disukai berarti aman. Dimiliki berarti bertahan. Jadi kamu belajar melunakkan sudut-sudutmu. Kamu tertawa pada lelucon yang tidak lucu. Kamu mengangguk pada pendapat yang terasa kosong. Kamu membuat dirimu bulat. Dapat diterima. Mudah dipegang. Tapi inilah kebenaran fisik dan mentah yang tidak pernah mereka beritahukan padamu, tidak memiliki tepi berarti tidak memiliki bentuk. Sungai tanpa tepian adalah banjir. Suara yang menyanyikan setiap nada sekaligus hanyalah kebisingan. Orang yang untuknya kamu redupkan cahayamu, pada akhirnya mereka tidak menyukai dirimu. Mereka menyukai cangkir setengah kosong yang menyenangkan yang kamu tawarkan. Dan kamu tetap sendirian, dengan versi dirimu yang penuh dan belum dicicipi, gelisah tumbuh di dalam. Kelelahan yang kamu rasakan, itu bukan dari orang-orang yang tidak menyukaimu. Itu dari usaha luar biasa untuk memerankan versi dirimu yang tidak menyinggung siapapun. Itu adalah beban dari sebuah penyamaran. Jadi mari kita lihat dari sudut lain. Bayangkan kepribadianmu, esensimu, bukan sebuah taman umum yang dimaksudkan untuk rekreasi semua orang, tapi sebuah taman pribadi yang liar. Di taman ini, kamu menanam apa yang kamu anggap indah, kecintaanmu yang sunyi pada kicau burung, tawamu yang keras pada lelucon aneh, integritasmu yang keras kepala, hobimu yang unik. Kamu merawatnya. Mereka tumbuh. Lalu, orang-orang berkunjung. Beberapa akan melihat tamanmu dan matanya berbinar. Lavendernya, kata mereka, dan hamparan jamur kecil yang unik itu. Sempurna. Mereka tersambung pada hal-hal spesifik yang benar-benar kamu tanam. Yang lain akan berjalan melaluinya, sopan tapi bingung. Ini agak terlalu liar, mungkin kata mereka. Di mana halaman yang sempurna? Di mana mawar yang dimiliki semua orang? Dan mereka akan pergi. Mereka mencari pemandangan yang berbeda. Fakta yang keras dan membebaskan adalah ini. Taman yang menarik bagi setiap orang bukanlah sebuah taman. Itu rumput sintetis. Itu palsu. Flora spesifik, aneh, dan aslimu akan mengusir sebanyak orang yang ia tarik. Dan itulah satu-satunya bukti bahwa ia nyata. Tidak, dari orang lain adalah harga tiket masuk untuk, ya, dari sukumu yang sejati. Kamu tidak bisa mendapatkan yang satu tanpa yang lain. Disinilah kita menemukan bagian yang perlu, itu. Ketidaksukaan orang lain, saat kamu menjadi diri sendiri, bertindak sebagai kompas.
Ia tidak menunjuk pada kesalahan mereka atau kesalahanmu. Ia hanya membisikkan jalan yang berbeda. Saat kamu berhenti mengedit naskahmu agar semua orang tetap di teater, kamu mulai mendengar suara baru, suara langkah kakimu sendiri. Ia memiliki ritme yang tidak dimiliki orang lain. Kamu akan membuat pilihan yang membingungkan keluargamu. Kamu akan memiliki gairah yang membosankan bagi rekan kerjamu. Kamu akan memiliki kedamaian yang mengusik orang-orang yang gelisah. Ini bukan tanda kamu gagal dalam menghubungkan diri. Ini tanda kamu berhasil dalam integritas. Dunia akan berusaha mengampelasmu menjadi batu halus tanpa gesekan yang muat di setiap kantong. Tugasmu adalah tetap sedikit bergerigi, sedikit spesifik, sehingga kamu hanya muat di tangan-tangan yang tidak takut dengan sedikit tekstur. Jadi inilah kebenaran terakhir yang menenangkan untuk dipegang. Jika semua orang menyukaimu, hampir dapat dipastikan tidak ada yang mengenalmu. Kamu telah menjadikan dirimu cermin, hanya menunjukkan pada setiap orang apa yang ingin mereka lihat. Tapi jika beberapa orang tidak menyukaimu, bukan karena kamu kejam atau picik, tapi hanya karena gelombangmu tidak cocok dengan mereka, maka kamu telah melakukan sesuatu yang berani. Kamu telah menyiarkan sinyal pada frekuensi spesifik. Kamu telah berubah dari cermin menjadi mercusuar. Dan dari seberang jarak, dalam kegelapan, mercusuar-mercusuar lain, orang-orangmu, sukumu yang sejati, akan melihatnya. Dan mereka akan tahu, untuk pertama kalinya, bahwa mereka tidak sendirian. Jadi biarkan percakapan yang adalah dirimu memiliki jedanya. Keheningannya. Orang-orang yang berbalik dan meninggalkan meja. Itu artinya percakapan itu jujur. Itu artinya kamu yang berbicara, dan bukan hanya dijadikan saluran bicara. Tujuannya bukan untuk disukai. Tujuannya adalah untuk ditemukan. Dan kamu hanya bisa ditemukan jika kamu berhenti bersembunyi. Dan itu bukan hanya tidak apa-apa. Itu adalah segalanya.